pas setelah turunan itu loh, nurun itu loh. Aku tadi lagi nyari-nyari apa yang bisa dimakan. Lah kok sampai situ malah kayak nabrak sesuatu aku. Oh, pantesan nih. Di sini ada dinding penghalang ini. Di mana? Ini di sini depan sini. Depan situ pas. Berarti aku nabrak itu. Iya. Ini selain dinding penghalang, dia juga bisa membuat apa sih? Mental. Terpental gitu. Iya, bukan cuma nabrak dek gitu tok, enggak. Jadi kayak bisa buat mental gitu. Pantesan. Kayak sorry. Kayak sudah dibuka. Masuk. Coba sekali lagi, Mas. Kayak sudah dibuka. Lah terus gimana? Ini pasti ada sesuatu. Oh, Mas, aku malah penasaran di dalam sana ini. Cuma gimana cara bukanya? Aku gak iso. Lah yuk gimana? Aku juga nggak tahu. Wih, coba pakai itu, Mas. Pakai apa? Yang kemarin di Oh iya iya iya. kasih Tuan Sadinali. Siapa tahu bisa. Iya. Astagfirullahaladzim. Mas, mundur, agak mundur. Astagfirullahaladzim. Kan bener ya, ini dindingnya ya. Ya Allah, siapa ini, Mas? Assalamualaikum. Ya, saya yang buka gerbang ini. Apa maksudnya tempat ini ditutup seperti ini? Baiklah, seperti itu, izinkan saya masuk dan berbincang dengannya. Sudah saya katakan, jangan lagi kalian mendatangi tempat ini. Mendatangi tempat ini lagi? Kau pastinya telah mengerahkan beribu manusia yang bertujuan sama dengan manusia-manusia yang lainnya. Dan pasti kalian diperintahkan oleh para orang-orang tersebut yang ingin membangun sebuah desa di tempat ini. Sebentar. Apa yang kau katakan mengerahkan beribu-ribu manusia itu maksudnya gimana? Kita cuma berdua dan kita belum pernah datang ke tempat ini. Di tempat ini ingin dibangun sebuah perdesaan. Sudah saya katakan, para manusia, janganlah mendatangi tempat ini.
Terlebih lagi, ingin dibangun sebuah desa. Akan tetapi, saya telah membentengi tempat ini, memakari tempat ini. Mengapa kau berhasil membukanya? Dan akibat ulahmu, semua penunggu di tempat ini lari ketakutan. Hanya tersisa saya sendiri. Sebentar. Sepertinya kita salah paham. Salah paham apa yang kau maksud? Sebelumnya, siapa namamu? Namaku Kelut Geni. Oh, berarti benar. Di tempat saya berdiri ini adalah sebuah hutan atau daerah yang bernama Kelut Geni. Dan Kelut Geni itu adalah nama dari dirimu sendiri. Siapa sebenarnya kau? Nama saya J. Saya berasal dari tanah Jawa di bagian tengah. Dan apa yang membuat dirimu? Dan apa yang kau lakukan sehingga penunggu tempat ini lari ketakutan? Bahkan sebelum adanya dirimu, jika ada datang manusia, kita bisa menghalaunya semua. Seperti ini. Sepertinya kita salah paham. Kau sudah menceritakan di mana ada beribu-ribu orang atau berapa saya tidak tahu sebelumnya, dan kau menuduh kami kenapa datang ke tempat ini lagi. Dan kau juga mengatakan tadi adanya tempat ini mau dibuat sebuah desa. Seperti itu. Dan tujuan kami tidak ada sangkut pautnya dengan apa yang kau katakan barusan. Lantas, apa tujuan kalian mendatangi tempat ini sehingga kalian dapat berhasil membuka gerbang yang telah saya buat? Pertama-tama tujuan kami itu mencari manusia yang sedang kami cari. Dan kenapa kami bisa datang ke tempat ini, itu dari arahan sahabat kami yang bernama Tuan Saidina Ali, yang disampaikan oleh Mbah Sariman, yang dimana itu adalah eyang kami sendiri. Tidak mungkin di tempat ini terdapat manusia. Sedangkan diriku, jika ada manusia di sekeliling sini, pasti langsung kita halau, kita singkirkan. Ya, untuk itu sih kami tidak tahu menahu. Kami hanya menjalankan arahan di mana manusia yang kami cari berada di tempat yang bernama Kelut Geni. Dan dirimu sendiri adalah makhluk yang bernama Kelut Geni. Itu tandanya kami sudah berada di tempat yang tepat. Coba kau pastikan di dalam sana ada manusia atau tidak. Karena manusia ini ada dalam pengaruh atau di dalam tubuhnya ada beberapa iblis yang bersemayam di dalam dirinya. Mungkin yang kau maksud tidak mungkin ada manusia karena memang ini sudah kalian bentengi. Tapi manusia yang kami cari ini beda. Manusia yang kami cari ini dalam pengaruh atau dalam kekuasaan makhluk atau iblis yang ada di dalam dirinya, yang dari hasil persekutuan orang tuanya dengan iblis. Mungkin benar tidak melewati jalur ini, akan tetapi melewati jalur lain yang kalian tidak ketahui, karena itu ada campur tangan dengan iblis. Baiklah, saya akan mencari di dalam sana.
silakan. Kalian tunggu saja di sini. Ya. Kok santernya gelap men, Pak? Iya, blurred banget. Aduh, Ini udah apa baterainya? Re? Udah low karena kita saking lamanya tadi di dalam hutan. itu pakai senter double berarti. Iya, ini pakai senter satu lagi nih di sini. Ya Allah. Makhluk tadi bernama kelut geni, Re. Kelut geni. Oh, Berarti bener tempatnya di sini, Mas. iya, kita berada di tempat yang tepat. Dan tadi itu memang tembok penghalang buatan dia. Cuman tiba-tiba dia tuh kayak menyampaikan atau kayak langsung mengejudge kita. Kenapa kalian datang ke sini lagi? Saya kan sudah bilang, saya tidak mengizinkan manusia membangun desa di sini, gitu. Lah, bangun desa. Iya, tujuan kita bukan itu. Ya saya jelaskan lah semuanya. Nah sekarang dia lagi nyari manusia yang ada di dalam tempat ini. Aduh, ya Allah. Harus nunggu berapa lama lagi? Nah, tuh. Oke. Bagaimana? Putri. Ternyata memanglah benar. Manusia yang kau maksud berada di dalam. Akan saya jelaskan terlebih dahulu. Monggo. Ternyata di dalam sana masih ada beberapa makhluk. Dan setelah saya mencarinya, saya telah bertemu dengan manusia yang kau maksud. Ternyata manusia tersebut dibawa oleh salah satu makhluk yang berada di dalam sana. Lalu sekarang? Dan saya memerintahkan makhluk tersebut untuk mengembalikan sang manusia itu. Dan saat ini manusia itu telah kembali. Udah dibalikin sekarang. Di dalam sana udah nggak ada. Tidak ada. Baiklah, terima kasih. Hanya itu urusan saya sebenarnya. Tapi seperti ini, menyangkut apa yang kau katakan tadi, saya ingin sedikit berbincang denganmu. Kau mengatakan di awal, bahkan menuduh kami adalah orang-orang suruhan, para manusia-manusia yang ingin membangun tempat ini menjadi desa. Ya, Benar. nah, saya ingin mengobrol sedikit denganmu tentang itu. Saya mewakili sebagai manusia di dunia ini atau di bumi ini. Memanglah kita hidup berdampingan, dan mungkin para warga sana pun juga sedang membutuhkan tempat ini. Bahkan tempat ini sudah ada hak-hak mereka dalam hal hukum manusia juga saya tidak tahu. Akan tetapi tidak mengetahui bahwa di sini ada dirimu. Dari kapan dirimu ada di sini? Saya sudah sangatlah lama mendiami tanah ini. Lalu, jika secara tiba-tiba ada manusia yang ingin membangun sebuah desa di tempat ini, saya tidak akan menyetujuinya. Karena inilah tempat saya. Alasan apa lagi yang bisa menguatkan dirimu menolak tempat ini dibuat desa? Karena jika suatu saat nanti di tempat ini telah dibangun sebuah perdesaan, saya dan yang lainnya pasti tidak dihargai lagi. Dan lebih parahnya lagi, kita semua akan dibuang.
Paham, paham, paham. Maka dari itu, kita semua tidak menyetujui jika tempat kita yang sejak dahulu kita diami ingin dibangun sebuah desa. Ya, seperti ini. Kau sudah bertemu dengan saya, dan bahkan dirimu sendiri tadi heran atau mungkin takjub dengan kami di sini bisa membobol benteng atau pagar yang telah kau buat, yang mungkin bahkan puluhan orang sebelumnya yang ada sangkut pautnya tentang pembangunan desa itu tidak dapat melewati ini, tapi saya yang tujuannya beda malah bisa membobol ini. Siapa kau sebenarnya? Saya J. Sudah dibilang seperti ini, saya mewakili sebagai manusia. Tidak perlu panjang lebar atau berlama-lama di sini. Izinkanlah para warga membangun desa di tempat ini. Bagaimana jika saya yang berbicara itu? Saya akan menyetujuinya. Akan tetapi, ada satu syarat yang harus manusia lakukan jika telah membangun sebuah desa di tempat ini. Syarat apa coba kau katakan? Ada di mana suatu malam, yaitu malam satu suro, Terus para makhluk-makhluk semua yang ada di sini, yang saat ini telah pergi karena yang kau lakukan, itu mereka semua berbondong-bondong datang ke tempat ini. Dan yang saya minta, jika malam satu suro itu telah tiba, semua manusia di tempat ini jangan ada yang keluar rumah setelah maghrib tiba. Dan yang saya minta, semua para manusia melakukan suatu hal di malam satu suro tersebut, apa? yaitu tirakatan. Tirakatan di dalam rumah, nggak ada yang boleh keluar. Betul sekali. Ya, seperti ini. Ada sedikit negosiasi, di mana kami adalah manusia yang beragama, dan mayoritas hampir semua dari warga atau kami semua itu adalah beragama Islam. Mungkin tirakat yang kau minta bisa kami lakukan, akan tetapi tirakat tersebut masih dalam jalan atau tuntunan agama Islam. Tidaklah mengapa. Seperti contohnya ibadah, wiritan, sholawatan, membaca Quran, dan sebagainya. Tidaklah mengapa. Dan yang lebih penting lagi, para manusia yang nantinya mendiami tempat ini harus menghargai adanya kita Ya, di tempat ini. baiklah, berarti berjabat tangan menandakan bahwa kau menyetujui tempat yang dibuat desa. Saya akan setuju, akan tetapi syarat demi syarat tersebut harus dilakukan. Ya, kami akan melakukannya.
dan saya tidak ingin mendengar ada gangguan atau suatu hal yang menyulitkan tempat ini dijadikan desa. Jika ada berita hal tersebut, kaulah makhluk pertama yang saya cari, dan kaulah makhluk pertama yang saya tagih apa yang kau katakan pada waktu malam ini. Baiklah. Ada pertanyaan yang harus saya tanyakan kepadamu. Apa? Jika para manusia yang akan mendiami tempat ini tidak melakukan persyaratan tersebut, apakah saya diperbolehkan melakukan suatu hal terhadap mereka yang tidak menjalankan sebuah syarat tersebut? Ya, itu sudah menjadi hakmu. Karena perjanjian adalah perjanjian, selagi itu tidak merugikan salah satu pihak dan tidak memberatkan salah satu pihak, itu akan kami lakukan. Dan jika ada yang melanggar, itu harus menerima konsekuensinya. Begitu sebaliknya, jika semua sudah melakukan tirakatan yang kami anut dengan ajaran Islam, tapi dari pihakmu, pihak lelembut darimu masih mengganggu, berarti yang melanggar adalah dari pihakmu. Baiklah. Ya. Tapi sebentar. Apa lagi? Apa yang kau perguna dan apa yang kau lakukan sehingga membuat para makhluk sebagian besar di dalam sana lari ketakutan? Dan dari dahulu sampai sekarang hanya kaulah yang dapat membuka gerbang yang saya buat di tempat ini. Ya, saya hanya melakukan hal kecil, tidak begitu menggunakan banyak tenaga, dan tentunya ada satu barang yang saya pegang. Barang apa yang kau pergunakan sehingga membuat para semua penunggu di sini lari ketakutan? Ya, itu barang biasa dan kau nggak perlu tahu. Dan hati-hati jika ketemu saya dan melanggar perjanjian itu dan mengganggu manusia. Kau bisa membayangkan sendiri saya menggunakan barang itu untuk mengajarmu. Baiklah. Kalau begitu, saya tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kau telah membantu saya mencari manusia tersebut, dan manusia tersebut sudah dibalikan ke tempatnya dan saya akan menuju ke sana. Silahkan. Baik, terima kasih. Saya pamit, senang berkenalan denganmu. Yuk. Aduh. Yuk balik yuk. Aduh, ngeleh banget, Mas. Ayo balik. Anu uangnya wis dibalik ning nggone kono. Sing diingin ning anu keto, koyo damen-damen keto. Heeh. Wis dibalik rono. Bener mah nek ning jero kene. Cuman kelut geni, sapa welut geni? Sapa tadi? Kelut geni. Kelut geni memerintahkan makhluk yang membawanya untuk mengembalikannya. Berarti sekarang udah di sana. Di sana, di sana yuk. Ya, saya. Ya pun nek enek apa bakul sego apa engko mampir madang sih. Aduh, ngeleh banget ya Allah. Ayo. Lemes banget ya aku. Masih jauh perjalanan nih. Yo cek balik sik rono manggon motor sik. Astagfirullah.